Halo YouTuber semua, apa kabar lagi? Oke, kembali ke Yan Surahman Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unboxing sekaligus review laptop Lenovo S145 yang versi Pentium Gold di harga 4 jutaan. Tapi sebelum kamu lebih lanjut melihat video ini, mohon bantuan untuk subscribe, like, dan ketik komentar. Oke, check it out. Nah, ini tadi sudah saya gunting. Langsung ada kardusnya di sini. Coba saya buka. Saya tarik sedikit kardusnya. Dan ada isi tambahannya. Di sini sebuah tas ya ini ya. Tas lap. Kemudian isinya kita saya coba pakai lagi. Coba kita lihat kemasannya, agak ya mungkin tertekan sedikit di bagian sudut-sudutnya. Masih sabar, ini masih segel ini ya, masih segel, mungkin stiker. Kemudian bagian di sini ada speknya. Nah ini ya. Ini di selotip bening dengan label Lenovo. Kita coba buka unboxing. Kita buka. Oke, jadi tadi kita sudah gunting. Ini kemasannya sudah, ini saya pegang sendiri nih ya. Saya pegang sendiri jadi sulit bawa kameranya sama ininya. Nggak ada tripod juga, jadi sabar, pelan-pelan. Dulu saya perlu bantuan, saya injak pakai kaki. Ini sudah keluar. Kita dapat apa saja di sini. Di sini dari yang satu ini. Kita dapat charger ya. Chargernya sudah terbuka, ini plastiknya tidak disegel, jadi seperti ini. Nggak ada tutupnya, langsung kantongin gitu aja ini. Kemudian sudah kosong dalamnya, itu enggak ada apa-apa. Di bawah ini ada ada beberapa kartu. Saya harus pelan-pelan. Ini ada safety and guarantee gate. Kemudian ada Windows 10 restriction of distribution, IdeaPad S145 seri setup guide. Dan satu lagi ini apa ini? Kartu garansi. Kartu garansi dari Lenovo. Baik. Nah, yang ini tinggal
Satu lagi yang belum kita bongkar, yang pertama ya, saya kasih berdiri dulu dengan bantuan kaki. Salah satu sisinya saya angkat, saya taruh di atas kardus. Kardusnya dan saya ambil dengan pakai kanan. Ya, ini barangnya. Barangnya coba kita cek dulu. Ya, ini masih kita di atas kasur saja biar agak empuk ini. Saya rapikan sedikit. Ya. Oh, nggak ada segelnya. Nggak ada segelnya, ini hanya dikasih masuk ke kantong plastik begitu saja. Kemudian coba kita kasih ya, harus hati-hati, kita sedikit. Nah, ini sudah barangnya, coba kita buka. Semoga ini ya ada jenggot, supportnya juga ini ada label Lenovo. Kita lihat ya, ada cacat atau tidak. Ini sepertinya oke. Tidak ada kerusakan di bawaannya ya, oke semua. Ini ada label Windows Ori juga. Oke, tapi di sini nggak ada segelnya. Ini kita bisa bebas bongkar, buka bagian yang pertamanya ini kayaknya. Kita bisa bongkar ini, sepertinya ada segelnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara fisik. Barang yang datang ini, yang baru datang, tidak terlihat ada cacat. Nah, hanya saja kita nyalakan untuk membuktikannya. Semoga ada sisa baterai ini. Oh, sepertinya baterainya habis ini. Untuk saya nekannya kurang lama ya. Sepertinya baterainya habis. Coba kita cek dulu. Kita sambungkan apa? Chargernya tadi mana? Ternyata baterainya enggak ya. Coba kita kondisikan dulu ya. Nah, saya sudah cas dan ternyata memang merah di sini. Dan saya sudah coba tekan tombolnya, keluar Lenovo. Ya, jadi ketika barangnya datang, ini kondisi baterainya memang enggak ada habis. Harus dicas sedikit dulu supaya bisa mengkondisikan untuk dinyalakan ya. Ini wah, ini kalau putar-putar begini sepertinya Windows masih original dan isinya masih kosong.
Ya, oke lah. Nah, itu kita ditanya di sana. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the Oke, little sambil microphone lihat icon Cortana towards the ngomong bottom ini. of your screen. If you need an Oke, assistant screen semua reader, press the Windows, ada Control, beberapa and lampu Enter yang keys sudah at the menyala same di time sini. to turn on narrator. Ini tombolnya juga sudah Okay, menyala. enough intro. Let's dig in. Your region is Berarti set to United casnya, States. Is that right? chargernya ini oke berfungsi, ya. Oke, setelah kita semua menyaksikan bagaimana sisi luar dari laptop Lenovo S145 versi Pentium Gold ini, mari kita uji performa dari laptop ini. Apakah memang benar-benar worth it atau ya hanya biasa-biasa saja sesuai dengan harganya. Untuk melakukan benchmarking, saya menggunakan aplikasi yang ringan saja karena ini bukan laptop gaming, jadi kita tidak bisa berharap banyak dari performanya untuk gaming ya. Saya menggunakan CPU Z. CPU Z ini bisa melakukan benchmark yang ringan-ringan saja dan sekaligus bisa membandingkan dengan performa dari laptop lain atau CPU yang lain. Dari CPU Z kita bisa melihat bahwa laptop ini memiliki prosesor Intel Pentium, kode name-nya sudah Skylake 15 watt, menggunakan soket 15 FC BGA dengan teknologi 14 nanometer. Lebih jelas lagi di spesifikasi dijelaskan bahwa dia adalah Intel Pentium CPU 5405U ya, Intel Pentium Gold 5405U dengan frekuensi 2,3 GHz. Kemudian core-nya 2 ya, jadi biarpun ini labelnya Intel Pentium Gold, tapi dia masih keluarga dual core. Tapi bukan dual core biasa, dia sudah bisa menangani 4 thread. Berikutnya charge-nya ada 2 MB dan diklaim ini sudah smart charge yang katanya bisa menyesuaikan diri mana yang dipentingkan, mana yang tidak, begitu klaim dari Lenovo. Motherboard yang digunakan adalah Lenovo model LNV NB 161216 dengan kode lagi SDK 0K55754 Win. Chipsetnya Intel ID3E35 dan short bridge-nya Intel ID9D85. BIOS-nya Lenovo versi ASJN 44 watt, baru saja di upgrade. Dari memori RAM-nya 4 GB, sementara slotnya hanya ada satu. Di sini DDR4 266 dengan merek Samsung. Nah, itu sudah ada 100 slot ya. Kalau kita mau upgrade ini nanti kita lihat bagaimana keadaan di dalam laptop ini, bukan di dalam otak saya ya tentunya ya. Oke, kita sepakat. Grafiknya Intel UHD grafik 610 ya, cukup baru. Kemudian benchmark. Mari kita melakukan pengujian benchmark.
pada CPU ini. Kita tinggal tekan saja bench, nanti dia menghitung sendiri. Di sini ada dua macam bench, yaitu CPU multi-thread. Jadi threadnya 4, ini kecepatan performanya berapa, bukan kecepatan ya, performanya berapa. Sementara kalau single thread performanya berapa. Nah, sudah. Berikutnya kita validasi. Kita validasi supaya kita bisa membandingkan dengan yang lain. Ya. Dan perlu diperhatikan di sini, jadi dalam benchmark ini saya menggunakan aplikasi lain ya. Nah, ini untuk merekam video, jadi dia mungkin tidak bisa maksimal. Oke, langsung bisa ketahuan di sini hasilnya, sahabat. Nah, CPU set validator Intel Pentium 2295 2,3 lah GHz ya. CPU name Intel Pentium 5405U. Satu soket CPU, dual core, 4 thread. Ya, jadi lumayan juga. Kemudian arsitekturnya sudah Skylake, teknologinya 14 nanometer. 14 watt, dan temperatur saat pengujian kita tadi dia sudah 53 derajat Celcius. Core frekuensinya di core pertama ya 2,3, core kedua juga 2,3. Brandnya Lenovo. Dan pada pengujian ini Lenovo ini sudah dibekali oleh Microsoft Windows Single Language 64 bit. Asli bawaannya gratis coy. Nah, itu tadi spesifikasi yang bisa kita dapatkan dari CPU set. Namun kita bisa melakukan sedikit stressing ya, supaya kita tahu kalau kita benchmarknya secara umum 608 skornya yang multi-thread. Coba kita buat stress CPU kita dengan cara tekan ya. Berapa? Iya, jadi ketika kita stressing CPU-nya skornya 420-an. Ini berjalan bersamaan dengan rekod saya. Nah, jadi ada aplikasi lain. Ketika kita membenchmarknya, ada aplikasi lain yang berjalan sehingga mungkin tidak optimal dinilainya. Tapi ini bisa menjadi gambaran kita. Nah, ini. Kalau kita menekan di sini stress CPU, maka CPU di sini bekerja 100%. Ya, sampai full capeknya. Ya, oke. Skornya dari tadi di atas 400. 420, 404 ya. Enggak bisa di bawah 400 ini. Nah, kalau ini saya tutup nanti dia skornya akan naik. 407, 408 dan seterusnya. Jadi semakin dia fokus pada satu pekerjaan, maka skor performanya akan naik. Oh, ini sudah 400. Kalau saya matikan rekod saya, mungkin dia bisa tembus ke 600 gitu. Oke, kita stop saja. Itu yang bisa kita dapatkan dari benchmark CPU Z. Kemudian ada satu tool lagi yang kita gunakan untuk melihat dari laptop ini, yaitu Spacey. Ya, Spacey ini buatan Piriform. Tidak terlalu bagus, cuma bisa untuk membandingkan
Kadang-kadang ada salah juga di sini. Nah, kita bandingkan. Jadi laptop ini sistem operasinya Windows 10 Home SL 64 bit. CPU-nya kita ikuti yang ini ya, karena ini yang benar ini kode namanya Skylake. Intel Pentium 23 GHz benar, ini yang arsitekturnya ini yang keliru ya. Kemudian RAM-nya 4 GB, motherboard-nya Lenovo, grafiknya Intel UHD grafik 610, penyimpanannya SSD ya, SSD NVMe. Nah, dia dibekali 200 GB, 256 GB. Mereknya ini Hitachi HFM ini ya. Kemudian optical drive nggak ada, CD-nya, CD-ROM-nya nggak ada, DVD-nya nggak ada. Kalau ingin memutar CD atau DVD pakai yang CD DVD eksternal. Audionya Realtek ya, dan seterusnya. Tapi di sini belum terdeteksi bahwa sebenarnya audio yang dipakai ini sudah teknologi Dolby. Nah, jadi merdu sekali suaranya. Coba kita lihat satu-satu. Operating system. Okay. Intel Pentium. Motherboard. RAM. Bisa kita lihat ya di sini ya. Storage-nya. Optical drive-nya nggak ada. Audionya ada. Yang lain banyak. Network-nya ya seperti biasa. Ada Bluetooth, ada WiFi. Oke, itu saja yang bisa saya tunjukkan dari performa Lenovo S145 yang versi Pentium Gold. Lumayan untuk harga 4 jutaan. Lumayan, sudah lumayan. Bisa untuk kerja ataupun render video yang agak kecil-kecil, nggak besar-besar amat. Oke, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Oke, kita buka bagian dalam dari Lenovo S145 yang versi Pentium Gold. Di sini ada beberapa bagian yang bisa di-upgrade. Yang pertama adalah ini. Di sini ada satu slot SATA. Nah, ini bisa digunakan untuk SSD SATA atau harddisk SATA, tergantung ya. Ini masih kosong posisinya. Berikutnya yang bisa di-upgrade lagi adalah memori RAM. Ini bawaannya adalah 4 GB, namun Anda bisa juga mengupgrade sampai 32 GB. Bagian lain yang bisa di-upgrade adalah memori SSD-nya. Dia tersembunyi di balik ini. Nah, bawaan dari Lenovo sendiri adalah 256 GB, bisa di-upgrade sampai suka-suka ya, suka-suka sampai berapa, pokoknya kuat beli. Itu adalah 3 bagian yang bisa di-upgrade
dari Lenovo S145 yang versi Pentium Gold. Kita lihat di sini ada pendingin. Ya, ini untuk laptop 4 jutaan dia sudah dilengkapi dengan pendingin kipas karena voltasenya di sini adalah 15 watt kerja prosesornya sehingga membutuhkan pendingin. Ya, bukan laptop yang wireless tapi sudah membutuhkan pendingin. Dan ini ada bagian yang paling penting, yaitu kesimpulan apakah laptop ini worth it atau tidak. Worth it atau tidaknya sebenarnya ditentukan oleh tujuan Anda membeli laptop ini. Jika Anda membelinya dengan tujuan gaming, maka itu saya pastikan salah. Atau buat Anda yang editor video yang besar-besar, Full HD dan lain-lain, ini bisa sih, cuma lama dan rawan meledak laptopnya nanti. Untuk game yang ringan-ringan atau render video yang ringan-ringan, nih laptop ini cukup karena sudah dibekali dengan Intel Pentium Gold yang kastanya, kalau kita bicara tentang kasta prosesor ini, Intel Pentium Gold ini di atasnya Intel Celeron. Kalau biasanya di harga 4 jutaan, saya sebutkan saja Intel Celeron N4000 itu banyak sekali. Nah, dibandingkan dengan Intel Pentium Gold, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah Intel Pentium Gold. Tapi Intel Pentium Gold ini 11-12 dengan Intel Pentium Silver. Dia macam saudara adik kakak. Satu kasta juga, cuma mungkin yang satu labelnya Gold, yang satu Silver. Jika kalian bandingkan dengan prosesor AMD, maka dia sedikit ada di atas prosesor AMD A8 dan sedikit menyamai prosesor AMD A10 yang versi terbaru. Bagi kamu yang masih penasaran spesifikasi lengkapnya, bisa kamu lihat di sebelah saya. Nah, di sebelah sini. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Kemudian harganya berapa? Harganya sekitar 4.500.000 sampai 4.999.000. Belinya di mana? Bisa beli secara online, bisa di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Di sini saya contohkan di Tokopedia, di salah satu official store-nya ya. Kalau di Tokopedia, toko yang bisa dipercaya atau lapak yang bisa dipercaya itu yang ada labelnya official store karena dijamin ori, dijamin kualitasnya. Oke, saya rasa cukup itu saja review kita untuk Lenovo S145 versi Pentium Gold. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di lain kesempatan.